Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cardiopulmonary resuscitation atau biasa kita sebut dengan CPR. Sebelum memulai penjelasannya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Amira Fatihah dari kelas 4TA dengan NIM 06203003200082 dengan mata kuliah K3 dan SNI dengan dosen pembimbing Bapak Budiman Hanafia, ST, MTRT. CPR atau biasa disebut cardiopulmonary resuscitation adalah suatu usaha dalam mengembalikan fungsi pernafasan serta sirkulasi pada saat seseorang yang mengalami kegagalan total secara tiba-tiba akibat terhentinya fungsi dan denyut jantung. CPR dapat menjaga darah beroksigen yang mengalir ke otak dan organ vital lainnya sampai penanganan medis lebih lanjut dapat mengembalikan irama jantung normal. Ketika jantung berhenti, kurangnya oksigen darah dapat menyebabkan kerusakan otak hanya dalam beberapa menit. Seseorang mungkin meninggal dalam waktu 8 sampai 10 menit. Sebelum melakukan prosedur CPR, pastikan bahwa yang pertama, pastikan lokasi sekitar aman dari bahaya. Yang kedua, apakah orang tersebut sadar atau tidak? Yang ketiga, jika tampak sadar, coba goyangkan tubuhnya sambil terus ajak ia berkomunikasi. Yang keempat, jika korban tidak memberikan respon apapun, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menelpon polisi atau 110 atau layanan gawat darurat 118 atau 119. Kemudian mulai pemberian CPR. Teknik melakukan CPR atau cardiopulmonary resuscitation yaitu bisa kita singkat dengan CAB. Compression, memulihkan sirkulasi darah dengan cara kompresi dada. Yang kedua, airway, loloskan jalan nafas. Yang ketiga, breathing atau berbagi pernafasan. Compression, yaitu yang pertama, letakkan tumit tangan di tulang dada korban pada jarak selebar 2 jari di atas area pertemuan iga bagian bawah, tepat di antara kedua putingnya, dan tangan kedua di atas tangan pertama dengan posisi telapak menghadap ke bawah. Yang kedua, posisikan tubuh tepat di atas tangan agar lengan Anda lurus dan kuat. Yang ketiga, lakukan 30 kali penekanan pada dada dengan kecepatan 100 sampai 120 kompresi per menit. Airway, jika Anda telah melakukan sebanyak 30 kali penekanan dada, maka buka jalan nafas orang tersebut dengan cara meletakkan tangan Anda di dahinya, kemudian miringkan kepalanya ke arah belakang. Kemudian dengan menggunakan tangan Anda yang satunya, angkatlah dagu orang tersebut ke depan agar dapat membuka jalan nafasnya. Kemudian periksalah apakah nafas orang tersebut normal dalam kira-kira 10 detik. Yang ketiga itu breathing. Yang pertama, pastikan untuk mengeluarkan nafas perlahan-lahan untuk memastikan udara sampai ke paru-parunya. Jika udara bisa masuk, seharusnya dada korban akan tampak sedikit menggembung dan juga terasa ada udara yang masuk. Yang ketiga, berikan nafas pertolongan yang kedua. Yang keempat, jika nafas tidak berhasil masuk, ubah posisi kepala korban dan coba ulangi. Tindakan selanjutnya, yang pertama, lanjutkan siklus 30 kompresi dada menjadi 2 nafas bantuan sampai bantuan tiba. Yang kedua, jika alat medis dan defibrilator tiba, langsung berhenti melakukan kompresi dan defibrilator harus segera digunakan dan diserahkan pada pihak medis. Dan ini ada sedikit contoh untuk CPR pada bayi, yaitu yang pertama menggunakan kompresi dada dengan 2 jari dan tekan dengan perlahan. Dan yang kedua, membuka saluran pernapasan dengan perlahan. Dan yang ketiga, memberikan nafas buatan. Dan ini saya tampilkan rangkuman singkat untuk CPR.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.